Yudi, tepatnya di Ubud, bersama Gung Biang sama Gung Yudi. Selamat siang. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana pariwisata di Bali, khususnya di Ubud. Kemudian saya akan berbincang-bincang juga dengan Gung Biang, Gung Yudi tentang bagaimana menjaga tradisi melalui kuliner, budaya dan lain-lain. Karena di sini ada museum, ada restoran, ada resort. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya dampak dari apa yang terjadi di pandemi ini terhadap pariwisata dan lain-lain. Jadi kita mulai ngobrol-ngobrolnya, dan kalian boleh bertanya di kolom pertanyaan, silakan dimasukkan. Nanti kalau ada pertanyaan buat Gung Yudi, buat Gung Biang, silakan ditanyakan, nanti akan saya bantu untuk sampaikan. Jadi sekarang silakan dinikmati dulu obrolan-obrolannya. Oke, Gung, selamat siang sekali lagi. Terima kasih sudah menerima kami. Saya Happy Salma dari sini. Gung Yudi juga terima kasih. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Gung Yudi, Gung Biang, tentang bagaimana kemudian di Bali ini tradisi, budaya, agama itu saling terkait satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, saling merangkul gitu ya. Yang menarik adalah bagaimana melihat kolaborasi itu, bagaimana penghargaan orang Bali khususnya terhadap alam semesta. Apa yang Gung Biang bisa lihat dari situasi yang sekarang terjadi, dari pandemi ini? Ya, kita memang kita harus lihat dari segi, jangan lihat semua dari segi negatifnya, segi positifnya juga kita lihat juga. Ya. Tapi dengan dari ada pandemi juga kita lebih banyak harus lihat lebih ke dalam ya. Kita lihat banyak sekali hal-hal yang bisa dari dulu kita gimana ya ininya tuh. Kita tuh melihat tuh akhirnya kita lebih koreksi ke dalam gitu ya. Refleksi ke diri sendiri. Iya, diri sendiri. Tapi dengan adanya ini saya lebih banyak bisa, biasanya dulu saya nggak pernah masak. Tapi dengan begitu dengan ada begini akhirnya saya mulai, pertamanya suami saya kan di museum tuh banyak seniman-seniman yang teman-teman senimannya di situ. Dia tuh biar hidup suasananya, biar mereka tuh disuruh saya buatin masakan sama mereka tuh, karena mereka tuh kan nggak bisa susah untuk mendapatkan makanan dalam situasi begini. Akhirnya saya disuruh masakin di rumah. Akhirnya tiap hari gitu saya masakin. Disitulah muncul saya tuh. Akhirnya kayak gimana ya? Kayak saya tuh otomatis praktek gitu ya, makanan berkreasi, tiap hari berkreasi ya, makanan tradisi Bali. Akhirnya saya berpikir saya ingin mengangkat makanan yang sudah hampir punah ya. Saya create lagi seperti topot itu kan udah hampir orang tuh udah mengenal, cuma beberapa aja. Biasanya pot tuh biasanya cuma dipakai untuk ritual gitu aja, untuk umpamanya aja. Sama nasi bira juga kan biasanya dipakai kita makannya cuma 6 bulan sekali, sehari setelah Dalang Saraswati, itu namanya Banyu Penaruk. Jadi ada beberapa makanan-makanan yang biasanya dikonsumsi di acara-acara khusus, upacara-upacara gitu ya. Itu yang saya sajikan secara total, tidak saya mengurangi. Gimana memang yang dulu orang tua-tua buat, ya saya begitulah. Saya tidak mau mengurangi yang kita tampilkan secara utuh gitu ya. Tidak mau saya mengurangi biar kita mengikuti selera customize gitu, nggak mau saya. Mereka suka atau tidak ya inilah gitu loh. Tapi akhirnya mereka menikmati. Jadi secara nggak langsung Gung Biang bisa menjaga tradisi yang ada lewat hal-hal tersebut, tidak mengurangi, tidak melebih-lebihkan, tidak mereka ulang, menyesuaikan gitu kan. Kadang-kadang itu terjadi gitu ya. Oh, karena zamannya berbeda jadi masakannya ayo kita create lagi, tapi tetap tradisional Bali-nya gitu. Tampil ke utuh. Tadi saya makan namanya topot. Itu seperti lontong mungkin ya. Kalau di Jawa mungkin lebih dikenal seperti lontong gitu. Enak sekali. Tipis gitu bentuknya, terus makan pakai kuah betutu. Ayam betutu. Waduh, itu enak banget makanannya. Nah, saya mau ke Gung Yudi. Sebagai seorang anak putra satu-satunya ya, Bu, dari adik berkakak yang perempuan gitu. Apa yang Gung Yudi paling bisa lihat dari Bapak? Kalau saya, Bapak fighting spiritnya terus visible. Bagaimana concern banget dengan budaya Bali. Bagaimana dia tuh mau karena ini kan impian Bapak dari kecil tuh untuk buat sebuah museum. Dari
Dimana dari awalnya beliau itu yang benar-benar, ini kan bapak belinya sampai Ya. terkumpul 6 hektar ini, itu kan semua benar-benar yang apa ya, benar-benar yang namanya Penuh perjuangan. penuh perjuangan. Terus Nggak secara instan lagi nggak semuanya. secara instan semua. Ya. Buat saya itu luar biasa, dan memang buat saya sebagai generasi muda ya itu yang harus saya jadikan sebagai contoh. Ya, ya. Belum lagi ngumpulin karya lukisan, Ya. karena itu kan semua bukan warisan. Ya, ya, Warisan. ya, ya, Buat ya. saya itu yang harus bagaimana saya sebagai orang Bali, sebagai anaknya juga, itu tanggung jawab moral yang luar biasa. Itu harus tetap kita tuh jaga dan pertahankan. Ya. Luar biasa sekali. Gung Biang, pandemi ini memberikan dampak banyak sekali di sektor pariwisata apalagi. Ya. Bali hidup dari pariwisata. Sebagian besar kita bisa bilang begitu. Galeri, museum, Benar. perhotelan, restoran itu hidup dari pariwisata. Apa yang Gung Biang bisa katakan di tengah situasi seperti ini? Karena Gung Biang tadi sempat kita ngobrol-ngobrol di belakang menyaksikan perubahan yang cukup drastis gitu ya, melihat toko-toko di jalan dan lain-lain. Ada yang bisa mungkin Gung Biang bisa bagi untuk diceritakan gitu. Ya memang kita percaya itu ngenes ya, kita lihat itu ada hotel yang kayak memang betul-betul ditinggalkan, sekarang ditinggalkan. Tapi kita ngenes. Sebenarnya kita nggak boleh begitu gitu. Dulu kita kan sebelum pariwisata kita kok semua bisa hidup gitu loh. Ya. Semua hidup dulu tanpa ada pariwisata waktu kita masih saya kecil gitu loh. Ya. Mereka tuh kita masih bisa hidup gitu. Ya tapi sekarang kita back, ya kita kembali seperti itu. Kita ada sawah, kita kerjakan sawah sekarang, ada semua anak-anak tuh mulai dia tuh di sini tukang staff saya mulai dia bekerja di sawah semua. Ya. Apa yang bisa dia itu akhirnya mereka bisa. Saya tetap masih tidak. Coba kamu lihat itu anak-anak kita senyumnya masih sehat kan, dia nggak kelihatan. Saya lihat beberapa di tempat lain itu dia begitu dia sedih karena dia terlalu terbawa gitu. Kita tuh gimana hal yang begini kita bawakan ke positif tuh ya. Kita bawa itu dampaknya ini kita bawa ke positif. Ya mungkin ada dulu tanpa kita bisa ikut dulu orang tua kita dulu nggak ada bisa. Artinya tolak ukurnya bukan hanya materi yang berlebih atau yang besar, karena kita sebenarnya esensi hidupnya juga tidak memerlukan sebesar itu. Berarti kita masih bisa hidup, gitu. Ya. Yang itu kita seperti sekarang saya di rumah tuh nanam apa, jadi akhirnya saya biasa berkebun, saya sekarang berkebun. Bikin pohon nanam itu dari polybag, saya pakai terung tak tanam, cabai tak tanam. Yang kita biar tidak terlalu konsumtif kita, karena memang itu membatasi kita ya, kita ambil itu dari bunga juga kata tanam, biasanya kita beli ya kita pakai itu. Ya mungkin semuanya kalau kita memang bisa menyikap itu semuanya pasti bisa gitu ya. Pasti bisa dan pasti bisa dilewati momen-momen sulitnya gitu ya. Ya. Nah itu kita di sini kita pakai yang jangan lihat negatif tapi positifnya kita lihat, kita ada betul-betul, jadi kita lebih tough jadinya kita ya gimana semangatnya tetap ada dan kita semua kita hadapi dengan tenang, karena kita kalau tidak menghadapi dengan tenang, tidak dengan sabar ya nanti otomatis imun kita turun otomatis ya. Saya semua anak-anak tuh seperti ini gitu, akhirnya mereka tuh semua ya lihat tuh anak-anak masih dia tetap dengan senyumnya masih tetap lucu, tidak ada energinya masih tetap gitu loh ya. Tapi itu semuanya pasti akan lewat gitu. Apa sih Gung sebenarnya rahasia di balik, artinya gini, saya selalu percaya bahwa yang saya pelajari dari khususnya budaya Bali gitu ya, respect mereka terhadap alam kan begitu tinggi ya. Luar biasa. Sebenarnya apa yang dihasilkan menurut Gung? Nah ini akan pertanyaannya buat Gung Yudi juga, tapi saya mau ke Gung Biang dulu. Apa yang sebenarnya diharapkan untuk terjadi dengan adanya hubungan itu, hubungan dengan alam semesta yang begitu kuat? Sebenarnya ya, saya sendiri ngerasain kalau kita tuh udah respect dengan alam, itu di situ kita banyak sekali mendapatkan satu kekuatan ya. Seperti yang di Bali itu kan semua itu kita kita jalan bareng itu ya. Seperti tanam-tanaman di Bali itu kita ada juga upacaranya, binatang juga ada upacaranya. Semua alam tuh di sini kita ada upacaranya dan kita tuh betul menghargai. Kalau kita motong tanaman, kita tuh sebelum kita memotong itu kita melakukan persembahan dulu, mohon izin gitu loh. Setelah kita potong, biasanya kita isi tanaman, pohon yang mana kita habis tebang itu diisi pohon baru gitu ya.
Ya, Jadi itu- nggak hanya mengambil, tapi kita memberikan kembali lagi ke alamnya juga. itu, Gitu. iya. Ya. Itu yang kita lakukan, dan kita akan merasa gimana ya, merasa secure dan tenang gitu loh dalam Ya. suatu apa. Kalau kita udah selalu menghargai alam tuh, kita pasti jalan apapun pasti kayaknya ada aja gitu loh. Ya. Iya. Ya, Terus menemukan saya jalannya. lah. menemukan jalan gitu. Walaupun di tengah situasi yang mungkin sulit. Ya, Gitu ya. pasti ada aja, biarpun tidak dulu berlebihan, tapi sekarang ya sekedar berjalan, tapi tetap Secukupnya. ya secukupnya. Ya. Gung Yudi tadi menyebut juga, Gung, menarik sekali ketika tadi kita sempat ngobrol di belakang bahwa begitu besarnya gitu arti bagaimana berbuat baik dengan orang lain Iya. tanpa melihat latar belakangnya juga, Iya, gitu ya. benar-benar. Dan itu saya rasakan gitu. Kultur yang masuk ke Bali ini kan luar biasa beragam. Iya. Dari luar negeri, itu pun dari mau dari mana aja, dari seluruh dunia kayaknya udah pernah Iya. sampai ke sini. Tapi tetap karakter sebagai orang Indonesia, Iya. sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Bali itu tetap bisa terjaga. Apa yang kira-kira bisa Gung Yudi share tentang itu juga? Saya khususnya sebagai orang Bali ya, saya tetap melihat dari warisan leluhur kita. Saya sambil minum ya. Ya silakan. silakan. Wah, sebenarnya Saya juga mau. seluruh orang Bali itu sebenarnya mereka sudah memberikan guidance yang sangat luar biasa, sangat jelas, Petunjuk-petunjuk ya. petunjuk seperti dalam pandemi sekarang. Kalau saya lihat ini kan, kalau memang alam sudah mengendaki ya, mereka pasti alam itu selalu punya cara. Ya. Dan ini mungkin cara alam untuk Cara memberikan alam, satu ya, warning, satu warning gitu, atau, ya, gitu loh. ya. Jadi buat saya itu sebenarnya sebagai orang Bali, kita harus kembali ke ajaran leluhur kita itu, bagaimana kita harus menjaga alam ini. Bagaimana alam ini dia tetap menjaga kita juga. Ya. Karena kalau kita respect kepada alam, alam juga akan menjaga kita. Itu. Ya. Buat saya sebagai orang Bali, itu guidance yang harus kita tetap. Ya, saya suka banget itu kata-katanya tadi dari Gung Dian dan Gung Yudi gitu. Menjaga alam dan alam akan balik. Maaf, ini harus saya geser dulu ya, nggak apa-apa. Alam akan menjaga kita balik gitu. Nah, ini sekarang saya mau lihat dulu, udah banyak banget ternyata pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya akan buka dulu. Ini kameranya akan saya geser sebentar. Saya akan lihat pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini dari Arya pertanyaannya. Mungkin buat Gung Biang atau Gung Yudi boleh membantu menjawab. Apakah budaya Bali dan agama Hindu itu memiliki keterkaitan dalam sejarah? Silakan. Sejarah yang tentang sejarah. Artinya apakah mereka punya relasi yang begitu kuat gitu antara budaya Balinya Oh iya, dengan agama Hindu sendiri gitu? mungkin seperti tadi yang sudah saya sampaikan sama Reza ya, karena di Bali itu antara budaya dan agama itu saling terkait. Ya. Tipis sekali ya, budaya ya agama, Ya, agama juga budaya. Jadi bagian dari budaya itu juga. sudah menjadi semacam hubungan yang sangat harmonis banget. Ya, Jadi ya. ya susah banget untuk membedakan gitu Ya, loh. dan Jadi susah untuk dipisahkan mungkin. susah Ya. untuk dipisahkan. Ya. Ya itu buat saya. Baik, saya cek lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada yang bilang begini dari Rifki Fuad. Nanyanya ke saya sebenarnya. Bang Reza, orang Bali kok baik-baik sih? Tolong tanya kenapa. Dan mereka sangat sopan. Waduh. Aku senang sekali. ini pertanyaannya nih dari Rifki Fuad. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana, Gung? Gung Yudi atau Gung Biang yang mau jawab merespon ini? Gimana ya, mungkin sudah dari sononya kali Iya, ya. udah. Jadi Sudah kita- dari leluhurnya bagaimana mungkin ya, kita Bu. tuh diajarkan Iya, untuk dari- selalu respect sama orang. Iya. Sangat percaya sekali dengan hukum karma. Karma, betul. Ya, karma pala itu Jadi ya. ya Ya. buat kita sebagai saya yang generasi muda ya tetap harus memegang teguh yang namanya warisan dari leluhur itu, Ya. hukum karma, respect sama orang. Kan itu. Karma pala itu sesuatu yang dijaga banget supaya Iya. maksudnya dipegang kuat ya, Iya, Iya. memang di Bali. Iya, Ya, di Bali itu yang memang membuat orang Bali itu kadang-kadang mereka tuh takut untuk melakukan suatu hal yang tidak baik. Ya. Ya. Karena Karena apa itu yang akan- kamu perbuat itu yang akan kamu
terima juga. Terima Ya. juga. Buat Ya. saya ya itu. Kayak nanam jagung nanti hasilnya juga jagung gitu Ya, ya. ya, nggak mungkin beras. Ya, nggak mungkin beras. Ya. Itu yang dari kecil ya kita ditanamkan begitu ya. Ya. Nilai-nilai yang kayak gitu. Saya cek lagi. Oh, ini ada yang nanya dari The Seg. Apa aja sih sebenarnya tempat-tempat bersejarah di Bali? Ini mungkin saya perlu memberikan dulu penjelasan sebelumnya tentang pertanyaan ini karena saya yakin banyak banget Beli Agung, Beli Yudi, orang-orang yang ke Bali itu juga mengetahui tempat-tempat yang istimewa itu rata-rata dari sesuatu yang populis, yang populer, Iya. yang udah memang sering dikunjungi orang. Tapi sebenarnya mungkin banyak banget spot-spot yang atau lokasi-lokasi bersejarah lainnya, Ya. tempat-tempat gitu. Ya, Mungkin ya. Ya mungkin seperti apa yang tadi kita bicarakan Ya, ya. sama Reza kan. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak tempat yang belum dieksplor. dieksplor. Jadi yang belum yang tidak tourism banget. Ya, ya. Sebenarnya walaupun kita nih orang Ubud, Ah. sebenarnya masih banyak tempat yang dekat banget dari Satu tempat deh, Gung Yudi, mungkin yang teman-teman belum banyak yang tahu di Bali, di Ubud deh. di Ubud ya. Ah, Di satu mana tempat ya, deh. satu tempat ya kalau saya bilang ya. Ya puluh udah ya. Mungkin ya Hulu ya. Yahulu namanya. Hulu. Yahulu. Hulu itu mungkin belum banyak yang tahu. Belum tahu ya. Dan itu juga salah satu warisan budaya yang mungkin keberadaannya juga sangat ini dengan Gua Gajah secara oke. secara historis Ya, dan ya, juga ya, mungkin ketuaannya Oke, itu di daerah mana itu? dekat Gua Gajah, Dekat Gua Gajah. Ya, tapi tidak banyak orang yang tahu. Di sana ada relief, Ya, ya. ada relief dan memang ya ancient banget. Oke, oke. Nah, itu tadi udah menjawab ya. Jadi kalau ada yang teman-teman mungkin penasaran Ya. mau tanya tentang aduh tempat apa lagi di Ubud, banyak banget tapi salah satunya tadi apa namanya? Yahulu. Nah, itu bisa kalian kunjungi. Saya Nanti cek kalau lagi. Reza punya waktu kapan-kapan Ya. traveling sekali ke Oh, boleh. Udah nawar nanti sama suami Ya, saya biar benar-benar. tahu. Ya ke Wah, kalau ini pertanyaan sepertinya buat ini saya rasa yang paling tepat menjawab sebenarnya Beli Biang nih. Makanan tradisional apa yang banyak orang nggak tahu di Bali? ya itu salah satu topot ya. Topot, Topot, nasi layak, apa tadi? Nasi birem. Nasi birem. Ya. Apa lagi ya? Apa namanya? Bubur kuning ya? Mungkin belum ya. Bubuh. Bubur kuning. Bubuh tuh kayak bubur. Iya, bubur bubur. yang memang ya warnanya kuning. Oh, oke. Warnanya kuning, jadi Ya, kasih bumbu, Mhm. tapi itu ada di dalamnya diisi sayur yang biasanya kita pakai itu namanya belun bon. Itu langka sekali belun bon itu. Oh. Orang mungkin orang Bali itu enggak semua tahu itu belun bon. Iya, gitu ya. iya. Jadi buat kalian kalau mau ke Bali penasaran juga sama makanan-makanan tradisionalnya, Ya. saya tadi makan di kitchen, Ubud Kitchen ya. Ubud Kitchen. Wah, itu masih banyak banget makanan-makanan yang disajikan secara tradisional. Jadi menunya nggak dirubah. Tadi saya makan topot aja tuh masih dibungkus. Ya. Itu daun bambu ya? Ya, daun bambu. Bukan daun pisang kan? Itu Nggak, daun bambu pakai ya? daun bambu. Daun bambu. Bukan daun pisang, daun bambu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Saya sambil cari dulu nih karena ini banyak banget tiba-tiba pertanyaan yang masuk di live ini. Oh, ini mungkin salah satu pertanyaan juga dari Puja Rahayuai 23. Kakak, kalau di Bali itu ada larangan atau pantangan yang nggak boleh dilakukan nggak sih kalau di Bali? Silakan. Larangan ya. Enggak sih, kecuali ya mungkin ke pura ya harus Ya. Pakai Sarung. itu pakai aja. sarung, Ya, pakai ya, sarung. ya, yang ya. yang memang lagi khusus yang cewek tuh yang apa? Sedang menstruasi. Tidak misalnya. menstruasi. Ya, Karena bagaimanapun ya kita juga harus tetap menjaga kesucian pura kita. Ya, itu sebenarnya kan kalau di agama yang saya anut di Islam juga kan kalau yang sedang perempuan yang sedang berhalangan juga tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid misalnya gitu untuk menjaga kesucian dan kebersihannya juga. Ya. Oke, last question ini. Oh, dapat salam dari masyarakat di Jawa Timur.
untuk masyarakat Bali. Gitu. Wah. Mungkin pertanyaan terakhir saya pilih yang sebentar ya. Ini banyak banget pujian-pujiannya. Orang Bali ramah, terus ini kenapa Bali indah, surga. Banyak banget. Oke, ini saya pilih pertanyaan mungkin yang trial dari NTSYH. Rempah apa yang paling banyak dipakai dalam makanan khas Bali? Yang mungkin nggak ada di makanan-makanan tradisional lainnya di Indonesia. Apa ya? Kita yang paling banyak sih kalau makanan yang itu kita pakai yang itu apa namanya ya? Mungkin tempat lain dipakai ya, apa namanya? Kalau isian itu bahasa Indonesianya? Isem. Apa namanya ya? Sejenis apa itu biasanya? Itu yang kita tuh yang di Bali itu kita banyak yang di luar Bali juga mereka misalnya pakai kunir juga pakai. Kunir, kan? oke. Itu Ya. kita pakai juga, pakai pala juga, pakai apa namanya? Yang bikin kuning-kuning di bubur kuah itu ya itu Kunir? kunir, kita pakai kunir. Oh, Ya, oke. kunir. Itu kan otomatis juga untuk antibiotik kan? Ya. Ya, itu kan bagus buat banyak sekarang udah dibikin kalau yang kapsul-kapsulnya Iya. diminum langsung. Iya, jahe juga. Iya, Jahe iya. kita pakai itu juga. Sama apa namanya isen tuh kok lupa bahasa Indonesianya ya. Jahe. Bukan, jahe bukan. Isen apa namanya? Isen tapi bahasa Balinya. Bahasa Balinya Balinya isen, isen. tapi Isen. Indonesianya ada lupa saya Oke. namanya. Ya. Kalau yang sambal matah, ini pertanyaan dari saya kalau ini. Ya. Kenapa disebut sambal matah? Apa karena memang itu sambal mentah? Iya, karena semua bahannya mentah. Oh, oke, makanya disebut sambal matah Ya. gitu. Oke. Kita pakai combrang juga. kalau Combrang, pakai iya, combrang iya, juga, iya, iya. biar untuk mengangkat rasanya. Oke, Ya. Oke, saya rasa itu obrolan saya bersama Gung Yang, Gung Yudi. Terima kasih banyak buat waktunya. Dan buat kalian yang masih penasaran tentang kuliner di Bali, salah satunya kalian bisa dapatkan di Arma Museum Resort di Ubud Kitchen-nya. Ini ada makanan-makanan tradisional yang enak. Resepnya langsung dari Gung Biang. Di tengah pandemi, lama-lama jadi kayaknya masak, terus menemukan menu-menu baru. Tadi saya cobain 2 kayaknya ya. Iya. Yang baru enak banget. Iya. Enak banget. Ayam kampungnya khusus lagi. Iya, itu nggak ada. organik, itu organik. Organik? Organik ya, betul dari kampung sekali. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Reza. Gung Terima Yudi, kasih. Terima kasih Ya, Gung Biang, buat terima kasih. obrolan-obrolannya. Buat kalian semua jaga kesehatan, tetap jalankan protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan, sehat terus buat semua, dan terima kasih sudah mengikuti obrolan saya bersama Gung Yudi dan Gung Biang di sore hari ini di Jakarta jam 2 siang rasanya ya. Sekali lagi selamat bekerja kembali dan stay healthy. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih. Bye Gung Biang. Hai.